Jadi film ini tuh menceritakan tentang persahabatan tiga anak pramuka yang terjebak dalam serangan para zombie dan usaha mereka yang mencoba untuk melawan para zombie tersebut. Oke lah, tanpa banyak ngemeng-ngemeng lagi, inilah dia alur cerita film Scott's Guide to Zombie Apocalypse. Oke, film yang berawal dari seorang OB yang lagi bersih-bersih sambil nyanyi-nyanyi gitu cuy di sebuah laboratorium bernama biotin. Saat dia lagi pengen ngebersihin ruangan penelitian, si dokter botak ini pun bilang ke si OB itu kalau si OB dilarang buat nyentuh barang apapun di ruangan itu. Sementara si dokter botak ini bilang kalau doi pengen keluar sebentar buat membeli snack. Nah, saat si OB lagi pengen bersih-bersih, dia nggak sengaja ngeliat sebuah ruangan yang ditutupi sama tirai gitu. Karena penasaran dong, disamperin kan. Yang ternyata di dalamnya itu ada seorang pria yang lagi dalam penelitian cuy. Sampai bikin si OB itu jadi kaget nih. Karena tiba-tiba pria yang dalam penelitian itu tiba-tiba bergerak cuy. Si OB pun nyoba buat nolong si pria itu dengan cara memompa dadanya. Karena si OB yang terlalu semangat buat ngompa si pria itu sampai bikin perut si pria itu malah jadi ambles cuy. Waduh. Dan tiba-tiba aja si pria itu malah bangun cuy. Yang ternyata doi udah berubah jadi zombie. Si OB pun kaget dong. Dia juga gak bisa kabur nih dari sana. Sampai sialnya si OB itu pun kena gigit sama si zombie itu. Nah, sementara si dokter botak ini gak tahu cuy kejadian itu karena doi yang masih sibuk lagi beli makanan. Setelah beres kan, nah baru deh tuh gak pakai lama lagi si dokter botak ini langsung disikat sama si OB yang ternyata dia udah berubah jadi zombie juga cuy. Setelah itu scene pun berganti nih. Di sebuah kelas ada seorang pria yang lagi mencoba mengajak satu murid buat bergabung menjadi anggota pramuka. Karena gue gak tahu namanya siapa, sebut aja pria ini bernama Pak Sugiono. Yang mana doi adalah seorang ketua pramuka cuy. Di kelas itu juga ada 3 anggota pramuka lainnya cuy, yang bernama Ben, Carter, dan Augie. Oke, jadi ceritanya mereka itu adalah 3 orang sahabat yang sejak kecil udah menjadi anggota pramuka cuy. Pokoknya mereka itu anak pramuka banget lah. Mereka juga bilang nih, kalau sekarang kayaknya anak-anak zaman now itu nggak tertarik lagi buat ikutan apalagi jadi anggota pramuka. Setelah itu Pak Sugiono bilang kan ke mereka kalau malam ini mereka bakal ngadain acara perkemahan buat penghormatan Augie yang mau naik jabatan cuy. Selanjutnya ketika Ben dan Carter berdua ada di dalam mobil, si Ben bilang jujur nih kalau mereka berdua itu sebenarnya udah males banget ikutan jadi anggota pramuka cuy. Karena mereka pikir mereka itu ngerasa udah dewasa cuy dan gak cocok lagi buat ikutan pramuka. Ternyata mereka berdua juga ngerahasiain hal itu dari Augie nih. Karena ya gak enak aja cuy kalau si Augie ini sampai tahu hal itu. Di perjalanan tiba-tiba aja mobil mereka menabrak seekor rusa yang mana bikin ban mobil mereka jadi bocor. Nah saat si Ben lagi ngeganti ban, kebetulan nih di jalan itu lewatlah adiknya Carter yang bernama Kendall dan bersama 2 temannya ini yang bernama Jeff dan Chloe. Terlihat juga di sana kalau ternyata si Carter ini suka sama Chloe. Sementara itu si Ben ternyata dia juga suka sama adiknya Carter cuy, yaitu si Kendall. Ben bilang nih kalau mobil mereka itu menabrak rusa, tapi pas dilihat lagi ternyata rusa itu udah gak ada cuy, udah ngilang. Padahal Ben ngerasa kalau rusa yang dia tabrak itu udah mati. Sementara Carter bilang nih kalau senior mereka, si Jeff, ngundang mereka berdua buat datang ke pesta rahasia nanti malam. Nah, tapi mereka juga baru inget cuy, soalnya malam ini mereka juga lagi ngadain acara perkemahan sama Augie. Sampai akhirnya si Carter punya ide yang cukup jahat nih buat ninggalin si Augie sendirian pas dia udah tidur di perkemahan nanti, biar mereka berdua bisa datang ke pesta rahasia itu. Di sisi lain, ternyata Pak Sugiono
udah datang duluan nih buat ikutan acara perkemahan. Tapi tiba-tiba aja dia malah diserang sama seekor rusa cuy. Yang mana itu adalah rusa yang Ben tabrak waktu tadi. Yang ternyata rusa itu adalah rusa jadi-jadian cuy. Udah berubah jadi zombie. Beruntung nih Pak Sugiono berhasil ngebunuh rusa itu pakai pisaunya. Tapi nggak lama dia malah diserang lagi cuy. Tapi kali ini dia digigit sama si dokter botak yang udah jadi zombie juga. Sementara itu Ben dan Carter sebelum berangkat OTW ke perkemahan, mereka ke Indomaret dulu nih cuy, buat beli anggur merah. Karena mereka yang masih bocil buat beli minuman, jadi si Carter menyuruh seorang gembel buat ngebeliin minuman itu. Sambil nunggu kan, tiba-tiba lewatlah seorang cewek nih, yang mana dia bernama Dennis. Sekaligus Dennis ini senior Ben dan Carter waktu di sekolah dulu. Carter bilang nih, kalau Dennis itu bekerja di klub. Dan di sana si Dennis menjadi seorang penari erotis. Sementara karena si gembel malah membeli yang enggak, si Carter jadi kesel cuy. Dan gak sengaja nih pas Dennis keluar dari toko, tali tasnya itu putus. Gak pakai lama dong, Ben langsung ngebantu Dennis buat ngiket tali tasnya itu. Sebagai ucapan terima kasih, si Dennis pun mau ngebantu buat ngebeliin mereka minuman itu cuy. Akhirnya Ben dan Carter sampai nih di acara perkemahan itu, yang ternyata udah ada Augie juga di sana. Dan Ben menanyakan tentang Pak Sugiono yang belum juga datang. Karena nggak seperti biasanya, Pak Sugiono itu datang terlambat. Setelah itu mereka pun menyiapkan tenda perkemahannya. Singkat cerita nih, ketika malam tiba, saat si Augie udah tidur, sesuai rencana jahat si Carter yang mau ninggalin si Augie sendirian, biar mereka berdua bisa datang ke pesta rahasia itu. Pas di tengah jalan, tiba-tiba mereka menemukan pisau milik Pak Sugiono yang bikin curiga kalau ketuanya ini sebenarnya udah datang. Dan Ben juga nemuin jejak kakinya si Pak Sugiono. Nah, pas mereka udah di dalam mobil nih, mau cabut kan, tiba-tiba ternyata di depan mereka udah ada si Augie cuy, yang dia tahu kalau Ben sama si Carter ini mau ninggalin dia ke pesta rahasia. Nah, disitulah terjadi ribut-ribut gitu di antara mereka. Sampai si Carter bilang jujur nih ke si Augie kalau sebenarnya dia itu udah malas banget buat ikutan acara pramuka. Akhirnya Ben sama si Carter tetap pergi cuy. Tapi Ben ngerasa aneh nih sama kondisi jalan yang sepi banget. Apalagi Ben juga ngeliat ada kaca Indomaret yang pecah. Sementara itu si Carter ngeliat juga nih pintu klub yang lagi nggak ada penjaganya, yang mana klub itu adalah tempat Dennis bekerja. Nggak pakai lama dong, mereka langsung OTW masuk. Nah pas di dalam, si Ben ketemu sama penari wanita gitu cuy, yang lagi menggodanya. Yang ternyata tiba-tiba wanita itu berubah menjadi zombie. Gak cuma itu, ternyata ada zombie lain yang muncul juga nih, yang akhirnya mengejar mereka berdua. Ben pun bersembunyi di dalam toilet, sedangkan si Carter nyoba ngelawan zombie itu dengan membunuhnya pakai botol marjan. Nah disitulah tiba-tiba muncullah Dennis yang nyelamatin si Ben dan nembak zombie itu. Setelah itu mereka bertiga pun langsung kabur nih. Tapi ternyata di luar itu udah ada zombie yang jumlahnya ternyata jauh lebih banyak cuy. Gak pakai lama dong, mereka langsung cabut pergi naik mobil. Tapi sialnya ban mobilnya itu malah copot cuy. Waduh, mau gak mau dong si Ben harus ganti bannya dulu kan. Sementara zombie-zombie itu makin mendekat. Tapi gak lama akhirnya mereka pun berhasil buat kabur nih. Di sisi lain, ternyata si Augie datang ke rumahnya Pak Sugiono. Terlihat kalau di rumahnya itu nggak ada siapa-siapa, sepi banget. Tiba-tiba si Augie malah jadi mules cuy. Dia pun numpang boker di rumah itu. Dia juga nggak tahu nih kalau ada zombie yang lagi nyoba buat megang dia. Sampai dia ketemu sama seseorang di rumah itu, yang ternyata itu adalah Pak Sugiono yang udah berubah jadi zombie cuy. Bikin si Augie jadi kaget dan dia langsung OTW kabur. Sementara itu, mereka bertiga datang ke kantor polisi nih. Tapi di sana ternyata sepi juga cuy. Gak ada siapa-siapa karena semua orang udah pada kabur. Sedangkan para zombie-zombie itu balik lagi mengejar mereka nih.
Karena bingung kan mau kemana lagi, akhirnya mereka masuk cuy. Dan di dalam mereka bertiga masuk ke dalam sebuah sel yang mana itu bikin mereka jadi kejebak di sana, yang dikelilingi sama para zombie-zombie. Nah, selama di dalam sel itu, si Carter ini malah selfie-selfie sama zombie cuy. Waduh. Sedangkan si Ben malah jadi khawatir nih sama keadaannya Augie sekarang. Di sana Ben juga cerita nih sama Dennis tentang apa yang telah terjadi antara Ben dan Augie. Gak lama, zombie-zombie itu pun pada pergi karena ngedenger suara yang mancing mereka buat keluar. Yang ternyata di luar itu adalah si Augie yang nyalain suara radio cuy. Augie juga ngeliat nih kalau ada mobilnya Ben di sana. Pas dia mau masuk, sialnya dia malah ketahuan cuy sama zombie-zombie itu. Sementara di dalam Ben lagi nyoba nih buat ngambil kunci yang bisa ngebuka sel mereka. Ketika kuncinya udah didapet, nggak sengaja si Augie malah nendang kunci itu sampai masuk ke dalam lubang. Gak lama, mereka semua pun berhasil kabur nih. Tapi zombie-zombie itu masih tetap ngejar mereka cuy. Nah, pas si Carter lagi pengen nutup gerbang kan, gak taunya ada satu zombie cewek yang kesangkut cuy. Yang mana itu bikin baju si zombie jadi kebuka gitu, sampai kelihatan jelas gunung-gunung kembarnya si mbak-mbak zombie itu. Waduh. Yang mana itu bikin si Carter malah jadi sakne. Waduh. Karena penasaran dong, gimana sih rasanya susu zombie? Sebelum kabur, si Carter malah sempet-sempetnya ngegrepe-grepein gunungnya si mbak-mbak zombie itu cuy. Anjay juga nih. Berikutnya mereka semua pergi buat mencari bantuan nih. Di sana mereka ngeliat mobil ambulans yang ternyata di sana muncul zombie lagi. Bukannya takut, si Augie malah ngajak nyanyi si zombie itu cuy. Yang si Augie tahu kalau zombie ini tuh dulunya kayaknya fans beratnya Britney Spears. Setelah itu nggak lama datanglah seorang tentara yang menyelamatkan mereka semua. Tentara itu bilang nih kalau saat ini seluruh kota emang lagi terkena wabah virus. Mereka semua datang ke lokasi pesta rahasia itu buat nyelamatin orang-orang di sana. Tapi ternyata si Carter diberikan alamat lokasi palsu sama senior mereka cuy. Sementara si Dennis ngeliat kalau tentara yang lagi sama mereka itu malah berubah jadi zombie cuy. Tapi Dennis berhasil nih buat ngebunuhnya. Dan di sana Ben juga dapat kabar kalau para militer bakal berencana mau melakukan serangan bom udara untuk membunuh para zombie-zombie di kota itu. Tahu hal itu, mereka makin khawatir dong sama orang-orang yang ada di pesta itu. Karena orang-orang di pesta itu nggak tahu nih dengan adanya virus zombie. Akhirnya Carter menduga dan cari tahu lokasi pesta itu di dalam buku diari adiknya, yaitu si Kendall. Mereka semua pun OTW ke rumahnya Carter cuy. Masuk ke dalam kamarnya Kendall dan mulai mencari-cari di mana buku diarinya. Sampai nggak ada yang tahu nih kalau ada zombie yang masuk ke rumah itu. Sementara pas yang lain lagi pada sibuk ngelawan zombie, ternyata si Dennis ini malah ngajarin si Ben gimana caranya buat ciuman yang baik dan benar cuy. Waduh. Mantap. Singkat cerita, karena mereka udah bingung kan, udah nggak tahu mau kemana lagi, akhirnya mereka semua lompat keluar rumah pakai trampolin cuy. Beruntung nih, akhirnya si Ben nemuin buku diarinya si Kendall. Mereka semua kabur naik sebuah mobil, tapi lagi-lagi mereka ketemu sama zombie yang ternyata itu adalah Pak Sugiono cuy. Gak pakai lama, langsung ditabrak dong. Karena mereka udah tahu nih lokasi pesta itu di mana dari buku diarinya Kendall. Gak banyak waktu lagi. Akhirnya mereka langsung OTW ke lokasi pesta itu cuy. Tapi sebelum OTW ke sana, mereka mampir dulu nih ke toko Ace Hardware buat nyari alat-alat apa aja nih yang bisa dipakai buat ngelawan zombie-zombie laknat itu cuy. Di sisi lain, saat di pesta itu, ternyata si Chloe udah berubah jadi zombie nih. Kendall pun kaget dan langsung mau kabur keluar. Dan ternyata di luar itu udah ada para zombie-zombie cuy. Nah dari situlah zombie-zombie itu pun pada masuk ke dalam nih. Dan terjadilah keributan di pesta itu. Nah pada saat itu muncullah Ben, Carter, dan Augie yang siap ngebantai para zombie-zombie laknat itu cuy, pakai alat-alat yang mereka bawa. Ngerasa udah nggak sanggup nih, apalagi jumlah zombie yang makin banyak aja. Akhirnya mereka semua kabur ke dalam ruangan lain cuy. Mereka pun malah terjebak di sana karena nggak ada pintu keluar buat kabur.
Xiaogi pun punya rencana lain nih, yang mana dia mau meledakkan tempat itu dengan bom rakitannya. Sebelum diledakin, mereka semua berhasil nih buat keluar dari sana dengan cara lewat lubang pembuangan sampah. Gak lama setelah itu, bom itu pun meledak. Tapi lagi-lagi nih, muncul lagi aja cuy, zombinya Pak Sugiono. Dan gak lama setelah itu, datanglah para tentara yang nyelamatin mereka semua. Di akhir film ini, saat di pos evakuasi, Ben mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Dennis. Dan tiba-tiba muncullah Kendall yang gak banyak basa-basi lagi, langsung mencium si Ben cuy. Yang mana Carter yang lihat adiknya lagi ciuman sama si Ben gak terima dong. Tapi Xiaogi bilang nih sama Carter, ya udahlah gak apa-apa bro, namanya juga anak muda. Dan film ini pun selesai.